pernah dibentak jenderal dalam urusan menyelesaikan berbagai atau pernah berhadapan dengan jenderal? Kasus Asabri. Itu kasus Asabri itu yang sekarang ramai Jampitsus itu kan sebenarnya dulu sudah diselidiki Polri. Udah jalan. Nah, lalu menterinya lapor ke saya, Erick Thohir. Saya undang Kejaksaan Agung. Terus saya bilang, itu Asabri ada korupsi itu lebih dari 10 miliar. Dia bilang. Wah, itu marah. 10 triliun apa 10 miliar? 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun. Tapi akhirnya terbukti di pengadilan 22 triliun. Saya kan nggak berani nyebut 22, nanti nggak terbukti. Saya yakin kalau 10 triliun masih netral. Jenderalnya bilang, meskipun menteri ya, mau saya polisikan. Kalau nuduh-nuduh Asabri itu korupsi. Saya bilang polisikan aja. Maka kemudian, karena di polisi itu kan macet kalau ngurus Asabri itu karena itu milik TNI dan milik Polri kan. Dulu milik. Itu kan dana pensiunan. Iya, dana pensiunan prajurit. Di polisinya enggak gerak. Saya serahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, lalu terbukti alasan menyerahkan Kejaksaan Agung itu bukan pengalian kayak Jampitsus sekarang. Alasannya waktu itu satu, Polri belum menetapkan tersangka. Masih nol lah. Kemudian yang kedua, pelaku utamanya sama, Beni Cokro. Beni Cokro itu sama dengan Jiwasraya. Jiwasraya itu dia sudah divonis seumur hidup. Lah Asabri dia juga koruptornya. Nah, ketika kalau gitu satukan aja diurus oleh Kejaksaan Agung gitu. Jadi bukan pelimpahan kayak Febri dari penyidik ke penyidik ini. Memang belum ada ini dan kasusnya satu paket tuh, korupsinya Beni Cokro juga. Sehingga Beni Cokro terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi itu, tetapi dihukum nihil. Ingat ya, ada hukuman nihil dulu kan. Loh, kok orang korupsi 22 triliun kok nihil gitu. Akhirnya nihil dalam pengertian gimana biar publik bisa ngerti? Nihil itu artinya tidak usah masuk penjara karena dia memang sudah dihukum seumur hidup. Kalau dihukum seumur hidup lagi kan tidak ada gunanya juga kan seumur hidup gitu. Jadi dihukum nihil. Tapi yang tadi yang jenderal-jenderal yang ikut itu karena masuk penjara semua sekarang udah berubah saja. Masih di sana yang tadi ngancam-ngancam. Udah bilangnya dia. Tapi yang ngancam justru yang yang masuk ke dalam. Malah cepat. Akhirnya semakin cepat prosesnya ditangani Kejaksaan Agung. Karena kalau dia tidak ngancam-ngancam mungkin biar aja di polisi. Karena ngancam saya bilang siapa Bapak Pak Mahfud tuh ngancam Jenderal Bintang 3. Oh saya bilang saya Bintang 9. Kau Bintang 9 saya kan orang Indo Bintang 9. Tapi ada yang menarik juga tuh di hadapan Komisi 3 DPR. Prof mengatakan bahwa DPR itu sebagian besar jadi maklar kasus. Oh iya. Wah, dan itu marah itu orang DPR. Saya kan udah punya data gitu ya. Data yang sudah menjadi fakta gitu ya. Dan itu waktu itu memang para menteri mengeluh loh. Para menteri zaman kabinet Pak Jokowi kedua itu ya. Iya, kalau ngeluh ke DPR, kalau ke DPR tuh dimarah-marahi gitu, tapi sudah rapat titip proyek. Tuh. Sehingga para menteri itu ketika saya bilang gitu, besoknya bagus Pak Mahfud itu betul katanya. Pura-pura marah nanti di belakang titip proyek gitu. Tapi memang itu praktik dalam pemerintahan kita. Iya saya kira iyalah. Kan banyak kemudian DPR yang ketangkap nitip proyek, nitip korupsi apa itu kan. Akhirnya ketangkap juga kan. Nah itu aja kalau saya ditanya mana buktinya, ya udah datang ke penjara aja bersama saya tuan kata DPR yang masuk penjara kan udah banyak kan karena apa? Ada datanya, ada faktanya ya. Iya, saya nggak usah cari fakta baru ya, daftar yang udah masuk penjara aja di DPR udah banyak gitu kan. Tapi ada yang itu waktu itu. Baik. Tapi ada pernyataan Prof yang menarik juga bahwa malaikat pun masuk dalam pemerintahan akan jadi iblis karena sistem yang terlalu. Enggak, konteksnya beda. Jadi begini, saya menyatakan itu tahun 2012, waktu saya ketua MK. Nah, waktu itu pemerintah di bawah Pak SBY itu mau mengubah sistem pemilihan pilkada dari langsung menjadi tidak langsung. Nah, saya menjadi pembicara. Itu tahun 2012 ada Hafidz Amsari, ketua KPU dulu ya, ada Joko Suyanto, ada Gamawan Fauzi gitu bicara. Saya bilang saya setuju nih perubahan undang-undang.
Karena kalau sistem pemilihan kayak gini, jangankan manusia biasa, malaikat pun bisa jadi iblis, saya bilang. Kalau sistemnya ini tidak diubah, dan betul kan, lebih dari 60% kepala daerah itu kan korupsi. Ini sekarang masih berlangsung terus. Apa Sistem korupsi. problem serius kita sehingga korupsi rasanya tidak selesai-selesai? Kita nggak punya ekosistem yang baik. Apa sistem hukum kita atau reward punishment hukum, sanksi hukum terhadap koruptor terlalu rendah atau terlampau banyak hakim-hakim nakal yang lolos dalam seleksi Banyak. kemudian segala macam. Apa problem? Kita mulai dari, kita kan tadi bicara pilkada, nanti kita bicara ke atas. Ya. Jadi kalau di pilkada itu, Mas Syukur ya, itu kan biaya untuk menjadi kepala daerah itu kan mahal banget. Gajinya 6 juta, biayanya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar kan. Nah, jadi di situ itu hasil penelitian KPK dulu yang pernah kita diskusikan. Sehingga sekian, lebih dari 60% gitu. Kalau laporan Pak Gamawan Fauzi, 51% kepala daerah korupsi karena itu dulu. Nah, kalau KPK waktu itu Gufron bilangnya lebih dari 60% kepala daerah tuh dia pakai cukong. Oleh karena pakai cukong, dia memberi konsesi. Kalau saya terpilih, nanti ini Anda pegang Proyek-proyeknya, proyek ini. Kalau Anda minta lahan apa gitu, nanti izinnya segala macam. sampai izin pertambangan itu, Mas Syukur, izin pertambangan tuh diberikan 2 kali loh. Tahu, Mas Syukur Bupati, ya, kasih izin pertambangan ke konglomerat ini. Nah, nanti tahun berikutnya saya lawan sama Syukur. Maksudnya baru. Iya, janji lagi nanti saya kasih 200 lagi, 200 ribu hektar misalnya. Saya menang. Nah, lahan menurut undang-undang, menurut itu, lahan tuh udah habis, nggak boleh lagi pertambangan gitu. Nah, akhirnya diberikan lagi tumpang tindih, masuk penjara lagi. Ada yang di Maluku Utara tuh mau jual pulau untuk biaya pilkada. Sehingga waktu itu benar, saya bilang, bisa, jangankan manusia, saya bilang, malaikat ini bisa jadi iblis nih kalau masuk. Itu konteksnya undang-undang pilkada itu, bukan setiap orang masuk sistem politik lalu buruk, tapi waktu itu konteksnya pilkada. Maka saya pernah ribut kecil dengan Rizal Ramli. Kata Rizal, kan orang semua berpolitik. Iya, saya bilangnya bukan itu, saya bilangnya sistem pilkada waktu itu ya, yang kemudian ribut itu. Nah, sekarang di atas, Mas Syukur, memang gini loh, mungkin pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa reformasi kita itu kalau tujuan utamanya memberantas KKN, dulu kan isunya KKN. Sekarang gagal kita. Sekarang ini KKN jauh lebih banyak dari zaman Soeharto. Lebih masif ya? Lebih masif. Mas Syukur kalau ingat zaman Soeharto apa sih korupsi yang besar? Budi Haji. Dulu ya. Ada kecil-kecilan 1 miliar, 2 miliar ketangkap. Lalu di desa orang terpaksa korupsi di daerah-daerah karena bayar uang sekolah anak dan macam-macam. Sekarang itu korupsinya ribuan triliun. Ribuan triliun kita. Iya kan? Waktu awal reformasi kita dengar ada korupsi 20 miliar itu kaget luar biasa. Sesudah itu 100 miliar kaget, lalu sekarang triliunan. Sekarang kaget lagi. Dan kalau dulu satu jumlahnya kecil, sekarang jumlahnya besar. Sekarang jangkauannya itu vertikal. Zaman Pak Harto dulu kita ingat, korupsi itu di lingkungan Pak Harto aja, sehingga lebih banyak nepotismenya. Keluarga kecilnya. Keluarga kecilnya kan, lalu dibantu oleh sekian naga kan, keluarganya aja. Tapi birokrasinya Pak Harto kan hebat. Tapi naganya masih dikendalikan juga. Iya. Kalau sekarang naganya udah lepas semua. Lepas naganya. Iya kan. Zaman Pak Harto menteri-menterinya hebat, profesional kan, merit system. Yang enggak benar hanya di bidang itu aja, korupsi, di nepotisme. Itu pun kita harus reformasi. Nah, sekarang korupsinya tuh ke eksekutifnya gila-gilaan, menterinya, kementeriannya dapat dikatakan tidak ada kementerian. Tidak tahu kalau kementerian baru zaman Pak Prabowo kita belum menilai. Tapi
kementerian yang ada sebelum Pak Prabowo hampir semuanya ada kasus korupsinya. Dulu nggak ada begitu. Dulu